Sintayong akan dipecat dari timnas Indonesia saat ini jika Bung Toel jadi ketum PSSI. Pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly, atau yang akrab disapa Bung Toel, menegaskan akan langsung memecat Sintayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, saat ini juga, jika dirinya adalah ketua umum PSSI. Sebab, menurut Bung Toel, Sintayong sudah tak layak menangani timnas Indonesia. Kendati demikian, nyatanya sampai saat ini, PSSI masih mempertahankan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Setidaknya, Sintayong akan bertahan melatih skuad Garuda hingga akhir Juni tahun 2024. Sintayong pun berpeluang menambahkan kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia, andai berhasil mencapai target yang diberikan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir, di Piala Asia U23 2024 yang akan bergulir di Qatar pada tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2024. Target yang diberikan PSSI kepada Sintayong adalah mengantarkan timnas Indonesia U23 ke babak perempat final Piala Asia U23 2024 nanti. Hasil dari kompetisi itulah yang akan menjadi penentu nasib Sintayong di timnas Indonesia. Melihat hal tersebut, Bung Toel pun mengaku heran dengan PSSI, khususnya anggota Exco-nya. Sebab, menjadikan Piala Asia U23 2024 sebagai bahan evaluasi Sintayong. Padahal sebelum kompetisi itu, ada laga lanjutan grup F babak kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Maret tahun 2024. Setidaknya, timnas Indonesia akan memainkan dua laga melawan Vietnam, yang hasilnya sangat berpengaruh terhadap masa depan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Bung Toel, kualifikasi Piala Dunia 2026 jauh lebih penting ketimbang hasil Piala Asia U23 2024. Karena itulah, Bung Toel menyayangkan Exco PSSI justru menjadikan bahan evaluasi kinerja Sintayong justru dari Piala Asia U23 2024. Terlepas dari itu semua, Bung Toel sendiri sejatinya justru sudah merasa Sintayong sudah layak dipecat dari kursi kepelatihan Garuda, sehingga andai ia jadi ketum PSSI, maka sudah pasti, pelatih asal Korea Selatan itu kini sudah dipecat. Menurut saya Exco PSSI kelolosan. Lupa yang namanya kualifikasi Piala Dunia 2026, padahal dari segi event itu yang paling ultimate, enggak ada lawan lagi, termasuk kualifikasinya. Tetapi, ternyata yang jadi poin reviewnya, poin evaluasinya nanti pas Piala Asia U23 2024, kata Bung Toel. Sekarang pun kalau saya jadi ketum PSSI, saya berhentikan Sintayong. Tapi kalau ketum PSSI Erick Thohir, itu fair, adil. Dia bilang dia profesional, menyelesaikan kontrak yang sudah disepakati sampai Juni tahun 2024, tutup Bung Toel. Lanjut ke berita selanjutnya. Jay Izzes berpeluang debut di timnas Indonesia lawan Vietnam. Pemain naturalisasi Jay Izzes dikabarkan berpeluang debut bersama timnas Indonesia melawan Vietnam pada Piala Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Izzes mendapatkan paspor Indonesia pada Desember tahun 2023 lalu tampil apik bersama timnya, Venezia FC. Bermain di Serie B Italia, Jay Izzes tak hanya mampu membawa kemenangan 3-0 atas Sudritol pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Jay Izzes bermain penuh selama 90 menit, dan tetap menjaga gawang Venezia tetap bersih. Kondisi Jay Izzes semakin prima, setelah sempat mengalami sakit penyumbatan pembuluh darah vena, alias trombosis vena, pada Oktober tahun 2023 lalu. Sejak mendapatkan paspor Indonesia pada Desember lalu, Jay Izzes menjalani pemulihan hingga akhirnya sembuh total. Pelatih Venezia, Paolo Vanoli pun, mengakui lini belakang timnya semakin padu dengan kembalinya Jay Izzes bersama tim. Keahlian seorang pelatih adalah memahami berbagai momen dan karakteristik pemain yang ada dalam skuad, kata Paolo Vanoli. Paolo Vanoli mengakui tetap ada evaluasi dari timnya, khususnya dari lini belakang. Saya mulai dengan klub dengan beberapa ide, kami perlu memperbaikinya, terutama dalam perubahan, kata Paolo Vanoli. Kini tinggal 1 bulan lagi, sebelum timnas Indonesia kembali berkumpul, jelang lanjutan putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Tim asuhan Sintayong ini akan menghadapi Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno
Jakarta, pada tanggal 21 Maret tahun 2024 mendatang. Jay Izzes pun berpeluang tampil di laga ini, mengingat dia tidak bisa bergabung dengan skuad Piala Asia 2023 lalu.